Halo guys, selamat datang di XD Story, tentunya di segmen fenomena, di mana kita akan melihat setiap sisi dunia dengan data dan fakta. Gua Xavier Dedi, gua hari ini bahagia banget karena ini adalah video pertama gua di channel YouTube gua di XD Story dan video pertama gua juga di segmen fenomena. Jadi beberapa minggu yang lalu, gua ada lempar polling di Instagram. Mungkin beberapa teman-teman kalian udah ada yang lihat, ada yang ikut join. Nah, gue di situ ada lempar dua topik, ternyata 60% lebih memilih topik genosida untuk gue bahas. Jadi curiga, jangan-jangan kalian lebih hobi yang creepy-creepy, yang menakutkan, yang sadis maybe? We'll see. Oke, hari ini gue mau bahas tentang genosida. Jadi rencana gue ada ambil 3 sampel untuk kasus ini yang gue anggap ya mungkin yang terbesar ya bisa dibilang. Jadi yang pertama, kasus pertama itu gua ambil dari benua Asia. Itu di Nanjing, China. Kemudian yang kedua itu dari Europe, dari Jerman. Kemudian yang ketiga itu gua ambil dari benua Afrika. Itu dari Rwanda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke kasus yang pertama. Sebelum itu, kita intro dulu. Jadi sebelum gua masuk ke kasus yang pertama, teman-teman mungkin ada yang kurang familiar, apa sih genosida? Nah, kalian bisa cek genosida itu adalah pembunuhan besar-besaran atau secara terencana terhadap suatu bangsa atau ras. Beberapa case juga ada untuk ke ya beberapa agama tertentu, gua nggak berani sebut ke mana. Untuk kasus yang pertama itu gua angkat dari Nanjing, China. Itu dari benua Asia. Nah, Nanjing ini dulu adalah ibu kota dari China selama masa Perang Dunia Kedua. Kejadian sadis ini itu berlangsung sekitar tahun 1931 sampai 1945. Ini adalah suatu kejahatan atau suatu pembantaian yang dilakukan oleh para militer Jepang. Jadi masa itu tentara Jepang menghancurkan, menyerang habis-habisan Nanjing China ini. Jadi mereka menyerbu dari segala sisi sehingga tentara-tentara China itu kewalahan hingga pada akhirnya mereka menyerahkan diri dan Jepang menguasai tempat itu. Nah, titik inilah awal mulai kekejian mereka itu pada tanggal 13 Desember 1937. Jadi kejadian ini kurang lebih terjadi selama 6 minggu. Kota Nanjing itu dibombardir secara habis-habisan 20 hari. Mereka dibom, mereka diliputi oleh kegelapan, debu. Kondisi saat itu benar-benar kacau. Sampai ada beberapa bukan beberapa sih, ribuan itu orang-orang mereka mau berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mencoba menyeberangi sungai Yangtze. Didetek oleh tentara Jepang dan mereka ditembaki. Kurang lebih 50.000 orang habis dibantai di situ. Ditembaki, tidak melihat itu cowok, cewek, anak kecil ataupun disikat. Para tentara-tentara yang sudah terluka itu pun mereka dihabisi. Kalian bisa lihat di beberapa video dokumenter untuk kejadian Nanjing. Mungkin beberapa gue nggak bisa tampilkan ilustrasinya karena bukan cukup sadis ya, sangat sadis. Itu mayat-mayat anak kecil itu bergelimpangan. Bener-bener nggak ada harga sih kalau gue nilai. Ada beberapa case juga orang-orang yang tidak bersalah itu dijadikan bahan perlombaan bagi mereka. Mereka dijadikan bahan perlombaan untuk dipenggalin kepalanya cuy. Habis. Nah, ada juga beberapa case itu mereka disiksa secara kejam. Dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup cuy. Lu kayak sate cuy di situ. Bener-bener nggak ada ampun. Jadi lu bisa bayangin lah ya kepiluan, kepedihan di kondisi itu. Diperkirakan ini masih ada mispersepsi ya, masih banyak argumen-argumen jumlah korban. Jadi jumlah korban itu diperkirakan 200.000 sampai 300.000 jiwa.
manusia itu cuy, yang mereka bantai di situ. Kalian bisa nilai sendiri lah bagaimana kejamnya. Sebenarnya gua agak gimana ya membahas topik ini ya. Merinding. Gua ngebayangin waktu gua riset, gua ngebayangin gua di posisi itu, bagaimana gua melihat teman-teman gua, saudara-saudara gua, orang yang nggak bersalah, ibaratnya mereka berlarian dipenuhi ketakutan. Gue membayangkan di posisi itu. Ya, semoga kejadian ini pertama dan terakhir sih. Jangan sampai ada kekejaman-kekejaman selanjutnya. Itu harapan gue sih. Oke, next. Untuk kasus kedua, ini baru kasus pertama guys. Gue udah feeling gue udah nggak karuan. Oke, sebelum masuk ke kasus kedua, gue mohon dukungan dari kalian untuk video-video XD Story selanjutnya dengan cara like, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari XD Story selanjutnya. Selain itu, jika kalian ada ide atau kasus-kasus yang menarik untuk gue bahas, kalian bisa DM ke IG gue di Xavier_Dedi, atau kalian juga bisa email langsung ke gue, ada di deskripsi. Dimana kalau kasus kalian sangat menarik untuk gue bahas, gue akan tag IG kalian di video gue sebagai apresiasi kecil dari gue, karena kontribusi dari kalian lah. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman. Oke, lanjut. Jadi untuk kasus kedua ini gue angkat dari genosida di Rwanda di benua Afrika, terjadi pada tahun 1994. Kira sekitar ya 20 tahunan, belum terlalu lama kasus ini. Jadi genosida ini lebih mengarah ke suku-suku internal mereka sendiri di Rwanda. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalnya ada intervensi dari pihak lain. Yang gue riset sih mereka kayak, sorry to say, lebih kayak perang saudara ya. Koreksi kalau gue salah. Nah, korban yang terbanyak ini adalah dari suku Tutsi dan suku Hutu moderat. Jadi sebagai informasi, di Rwanda ini ketika itu ada 3 suku terbesar. Bukan terbesar sih, suku yang mendominasi di situ. Yang pertama adalah suku Hutu, kemudian suku Tutsi, dan yang ketiga adalah suku Hwa. Nah, jadi suku Hwa ini yang paling kecil populasinya, kemudian diikuti suku Tutsi, dan terakhir adalah suku Hutu. Itu yang paling besar. Nah, sebenarnya awal mula kejadian ini itu ketika Presiden Rwanda saat itu, gua harus baca nih karena namanya susah banget. Ya, ini Juvenal Habyarimana pada tanggal 6 April 1994. Nah, di dalam pesawat itu selain Presiden Rwanda juga ada Presiden Burundi, itu yang bernama Cyprien Tarimira. Koreksi kalau pelafalan gua kurang tepat karena namanya memang susah untuk lidah gua. Jadi setelah terjadi penembakan itu, itulah adalah titik ledaknya ibaratnya di terjadinya genosida di situ. Jadi kasus genosida ini dilakukan oleh kelompok ekstremis Hutu atau yang dikenal sebagai Interahamwe. Jadi itu kejadian ini berlangsung kurang lebih sekitar 100 hari, 3 bulan lebih. Nah, jadi ini merupakan tindak protes mereka karena si pemerintah saat itu mereka ingin menggabungkan suku-suku ini. Jadi kayaknya kayak melebur adanya kayak ya rasisme atau strata, gua yang paling bagus, lu yang di bawah gua. Mungkin saat itu pemerintah sudah berpikir kayaknya ini udah gak bagus, jadi lebih baik kita coba ubah. Jadi mereka pengen mempersatukan suku-suku itu, kemudian juga membagikan untuk beberapa orang-orang ini di suku minoritas untuk ikut ambil andil guys di pemerintahan. Ya mungkin bagi mereka, lu kan di bawah gua, kenapa lu harus ambil andil di pemerintahan? Jadi itu adalah bentuk protes mereka, barbar sih sebenarnya. Sebenarnya harusnya bisa diomongin baik-baik atau ya dibicarakan secara musyawarah, tapi gua nggak tahu di kondisi saat itu ya. Jadi inilah bentuk protes mereka tembak, kemudian mereka lakukan kerusuhan besar-besaran. Gua lihat video dokumentarnya guys, bener-bener gila dan bener-bener
nggak bisa masuk logika gue. Ibaratnya ketika kejadian kerusuhan itu terjadi, lu jalan kaki 300 meter, itu bukan disambut oleh rumah-rumah mewah atau disambut oleh pepohonan yang rindang yang bagus-bagus, disambut mayat guys. Mereka tergeletak. Ada bahkan gue lihat mungkin ya itu satu keluarga, bapak, ibu, anak udah nggak bernyawa. Ribuan parang, golok, kapak itu yang mereka gunakan untuk menghabisi sesama mereka. Gila. Jadi bener-bener banyak anak kecil itu ditumpuk-tumpuk itu hingga berhari-hari. Lu bayangin ribuan mayat ditumpuk berhari-hari, nggak ada yang ngurus. Sampai di video dokumenter itu gue lihat beberapa militer mulai membersihkan, tinggal tengkorak guys, serius, bener-bener lu nggak bisa ngebayangkan apa sih yang di benak mereka saat itu membantai orang coy. Sampai di gereja itu ada di tempat ibadah itu bertebaran mayat-mayat di situ. Gila. Sampai ketika kejadian ini 70% korbannya adalah dari suku Tutsi. Suku terbesar kedua di situ. Nah, kejadian ini mulai mereda ketika Front Patriotic Rwanda atau RFP jadi dipimpin oleh Paul Kagame. Jadi orang ini yang memimpin gerakan ini, nanti setelah kejadian ini dia yang akan menjadi presiden Rwanda. Nggak tahu bisa jadi presiden gimana. Gua nggak mau ngebahas ke situ. Kalau kalian memang tertarik untuk gua lebih detail, nanti gue bahas di video terpisah guys. Nah, pasukan Patriotic Rwanda ini didukung oleh pasukan dari Uganda. Jadi mereka mulai menyisir, kemudian mereka mulai menguasai daerah-daerah yang dikuasai para ekstremis itu. Jadi mereka dipukul mundur, beberapa juga yang terlibat, mereka kabur ke negara-negara tetangga. Ada juga mungkin yang ditangkepin. Jadi ketika itulah setelah beberapa area ini dikuasain, kerusuhan itu mereda. Disitulah gue ngeliat video-video korban-korban dievakuasi, barang bukti juga udah dievakuasi, dikumpulin. Selain pembunuhan yang mereka lakukan secara besar-besaran dan secara masif, itu para wanita di situ itu tidak sedikit yang mereka jadikan budak seks. Mereka eksploitasi, kayak mereka tuh nggak ada harganya lagi di situ. Bener-bener kejam. Yang bener-bener disayangkan kasus ini adalah kerusuhan di Rwanda ini nggak mendapatkan attention yang besar dari dunia internasional karena Rwanda ini ya terletak di Afrika, jauh di pelosok sana. Mereka menganggap Rwanda ini nggak ada memiliki ya kepentingan strategis lah, kepentingan strategis. Jadi mereka nggak terlalu care dengan kasus ini. Padahal kasus ini guys, korbannya gila-gilaan. Jauh lebih besar dari Nanjing China tadi. Kurang lebih korbannya itu sekitar 800.000 jiwa. Bahkan ada statement itu korbannya sampai 1 juta jiwa guys. Bayangin 1 juta jiwa itu mungkin diriin satu kota kecil cukup itu. Mereka dibabas habis, babas bingkas oleh para ekstremis gila itu. Oke, untuk kasus yang terakhir kita terbang jauh ke benua Eropa, yakni pada tahun 1933, di mana tahun tersebut adalah tahun berkuasanya Partai Nazi di Jerman. Nah, Partai Nazi di Jerman ini dipimpin oleh seorang yang sangat-sangat kejam, yakni Adolf Hitler. Kekejaman yang dia lakukan, ya layaknya malaikat maut. Kenapa gue bisa sebut dia nih kayak malaikat maut? Karena tragedi ini yang disebut sebagai tragedi Holocaust.
Korban jiwa di dalam tragedi ini berkali-kali lipat dibandingkan tragedi yang gue bahas di kasus pertama dan kasus kedua, yakni 10 sampai 17 juta jiwa mereka meregang nyawa di tragedi ini. Jadi tragedi Holocaust ini adalah merupakan strategi yang dilakukan oleh Nazi Jerman dengan cara membantai, membunuh, menganiaya, dan melakukan genosida secara terorganisir dan besar-besaran untuk memurnikan etnis mereka. Jadi etnis-etnis di luar mereka itu dibantai di dalam tragedi ini. 10 hingga 17 juta jiwa ini mayoritas itu korbannya adalah orang-orang Yahudi. Ada juga orang Slovakia, orang Roma, kaum-kaum disabilitas, kaum-kaum homoseksual, kemudian pembangkang-pembangkang politik, pembangkang agama, itu dieksekusi dalam tragedi ini. Tanpa ampun, tanpa mereka melihat itu orang dewasa, orang tua, wanita, ataupun anak-anak, mereka eksekusi dengan sangat-sangat kejam. Dan beberapa bentuk kekejian mereka adalah mereka mengambil wanita-wanita, kemudian diikat, digiring ke suatu hutan untuk dieksekusi mati di situ. Mereka ditembaki tanpa rasa ampun. Kemudian juga mereka menerapkan kerja paksa. Jadi para tahanan ini mereka ambil, kemudian mereka pekerjakan secara paksa tanpa memikirkan upah yang layak, makanan yang sangat-sangat layak, gizi yang baik. Itu sama sekali mereka tidak pedulikan. Sama sekali mereka tidak pikirkan. Di kejadian ini, bahkan 1 juta anak-anak kecil dari kaum Yahudi itu tewas. Itu mereka eksekusi. 2 juta wanita juga menjadi korban yang mereka eksekusi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menanyakan, kenapa orang Yahudi menjadi korban yang paling banyak yang mereka eksekusi, yang Hitler eksekusi? Ada apa dengan orang Yahudi? Kenapa Adolf Hitler begitu bencinya? Jadi kita flashback dari masa kecilnya Hitler. Jadi si Hitler ini dari kecil sudah di brainwash, sudah didoktrin bahwa orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat-sangat jahat. Sebagai contoh, neneknya Adolf Hitler itu meninggal. Itu dibilangin, ya gara-gara dokter orang Yahudi, jadi nenek lu gak bisa survive. Kemudian juga ibu lu itu harus bekerja sangat-sangat keras, membanting tulang, mencari ya sedikit demi sedikit uang untuk menghidupi keluarga. Itu juga bekerja dengan orang Yahudi. Jadi dari kecil ini rasa benci yang begitu dalam itu sudah ditanamkan ke Hitler kecil. Jadi si Hitler ini tumbuh besar dengan kebencian yang sangat luar biasa terhadap orang Yahudi. Hitler juga membenci orang Yahudi ya karena apa? Orang-orang Yahudi ini dianggap banyak sekali yang kaya tanpa harus bekerja keras. Sedangkan si Hitler itu harus membanting tulang. Ya, bekerja sangat keras untuk survive. Hanya sekedar untuk hidup itu dia harus bekerja keras. Sedangkan dia menilai orang-orang Yahudi itu tanpa bekerja keras sudah kaya. Jadi ya bencinya itu udah ke double-double. Kemudian di Perang Dunia Pertama itu juga si Hitler menganggap Jerman bisa kalah ya gara-gara orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini hanya dianggap sebagai parasit. Jadi untuk apa dipelihara? Ya mending dieksekusi. Dan yang paling gila menurut gua dibandingkan genosida yang pertama dan kedua yang gua bahas sebelumnya. Jadi di genosida pertama dan kedua itu tidak sedikit yang mereka eksekusi secara cepat. Mereka tembak atau mereka penggal. Tapi di Holocaust ini, para Nazi ini yang gua nilai itu kayak sosok monster yang bener-bener haus, yang bener-bener nafsu akan kekerasan, kekejian, penganiayaan. Mereka melakukan yang gua sebut adalah eksperimen medis. Eksperimen medis yang dilakukan kepada para tahanan. Di antaranya yang pertama, itu eksperimen anak kembar. Jadi anak-anak kembar ini mereka kumpulin, kemudian mereka siksa. Dengan cara apa? Mereka menyuntikkan cairan kimia itu ke mata anak-anak ini. Dengan harapan apa? Hanya melihat bisakah mata anak-anak ini itu berubah warna dengan disuntikan cairan tersebut. Gila tuh orang. Dan yang lebih keji yang gue nilai, karena anak-anak ini itu dilakukan tindak pembedahan dengan tujuan
menggabungkan badan mereka untuk menciptakan kembar siam. Dan tindakan itu tidak dilakukan tindakan bius sebelum dilakukan eksekusi tersebut. Bayangkan, anak-anak kecil itu harus menanggung rasa sakit yang luar biasa ketika mereka dibedah. Yang gua nggak bisa pikirkan, apakah para eksekutor dalam melakukan aksinya tersebut tidak terbersit sedikit pun rasa kasihan, atau ya ini anak kecil loh yang kalian eksekusi. Apa kalian nggak ngerasa kalau anak ini adalah anak kalian, bagaimana perasaan kalian? Tapi tetap dilakukan. Bener-bener gila tindakannya. Nih, gue harap kita bisa hidup damai, tentram, tanpa ada harus korban jiwa yang jatuh, tanpa harus ada perang. Dari 3 tragedi ini, nggak ada manfaatnya sama sekali. Hanya meninggalkan luka, duka, dan sejarah yang sangat kelam. Sama sekali nggak ada manfaatnya dari 3 tragedi ini. Oke, itu dulu video pertama gua. Gua harapkan ada hikmah yang bisa kalian ambil dari tragedi ini. Gua juga mohon masukan dan sarannya. Mungkin ada delivery gua yang kurang tepat atau penyampaian gua yang kurang
maksimal. Bisa kalian berikan kritik atau saran di kolom komentar. Oke, itu dulu. Sampai bertemu di kasus selanjutnya. XD Story, sign out.